sini saya menyarankan atau menghimbau keluarga petani sawit semuanya, mari kita pergunakan tanah kita yang 1 hektar menjadi 3 hektar. Dengan catatan kita rombak pola tanam 5 kali 6. 1 tahun Bapak Ibu sudah keluar buahnya. Ini dia Bapak Ibu, 1 tahun dia sudah berbuah dengan pola 5 kali 6. Dengan catatan. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, pengen menanggapi sebuah video yang lagi viral di TikTok yang sempat saya di tag berkaitan dengan ada seorang ibu-ibu mengatakan bahwa ketika kita punya lahan 1 hektar, jangan sampai kalah sama yang 3 hektar. Sehingga dengan menanam tanaman kelapa sawit dengan ukuran adalah 5 kali 6. Wah, 5 kali 6 kemudian dipupuk dengan menggunakan CV, pupuk dari CV ini, kemudian menggunakan bibit dari CV ini. Satu hal yang harus saya sampaikan kepada sahabat Debrol semuanya, bahwa penanaman kelapa sawit itu jarak yang terbaik adalah disesuaikan dengan pelepahnya. Dan sampai dengan hari ini kita belum ada kelapa sawit yang direkomendasikan oleh Balai dengan menggunakan ukuran di bawah 8. Di bawah 8 artinya misalnya 7 kali 6 kali 6. Wah, itu belum ada. Paling 8,5 kali 8,5 kali 8,5 dengan menggunakan segitiga sama sisi mungkin bisa. Karena mungkin pelepah terpendeknya adalah misalnya dari TN1 atau kemudian kita juga bisa menggunakan Temba dari ASD Bagri mungkin. Tapi 5,6 adalah sebuah pernyataan yang tidak benar. Ini kalau kita termakan TikTok atau termakan informasi yang tidak tepat, maka Bapak Ibu semuanya akan babak belur pada tanaman kelapa sawit kita di usia mendekati 8 tahun, 7, mulai 6, 7, 8 sudah mulai kelihatan. Ketika menanam kelapa sawit yang ditanam lebih rapat, ini memang ada beberapa perusahaan, bahkan perusahaan samping saya ini dengan menggunakan pola segitiga yang rapat. Tujuan dasarnya adalah untuk mengoptimalkan pada tanaman belum menghasilkan, sehingga ketika tanaman belum menghasilkan dia bagus, kemudian sampai umur 5 tahun sampai 6 tahun di mana bahwa pelepah itu belum berkembang secara sempurna, maka penggalian panen perdana sampai dengan nanti kita pada usia 6 tahun maka dioptimalkan luar biasa, sehingga kita akan mendapatkan populasi pokok per hektar dengan jumlah yang cukup banyak. Namun, ada namunnya bahwa usia 6 tahun ke atas itu nanti akan dilakukan namanya akan dikurangi populasinya atau dengan menggunakan mekanisme thinning out, dengan menggunakan pola mereka thinning out. Tapi sekali lagi menjawab pertanyaan ini, menjawab dari sahabat, dari ibu-ibu ini adalah menanam 5 kali 6 ini sangat menyesatkan sekali. Dan satu lagi yang harus saya sampaikan di video yang itu disampaikan bahwa dengan menanam yang lebih rapat 5 kali 6 ini menyebabkan bunga akan muncul pada 1 tahun adalah sebuah pernyataan yang salah. Bunga muncul pada pertama kali tanaman ditanam di lapangan umumnya adalah 8 bulan sampai 11 bulan sudah mulai muncul, sehingga tidak ada munculnya bunga ini dihubung-hubungkan dengan jarak tanam, itu tidak pernah ada. Ketika bibit kelapa sawit ditanam dengan cara yang terbaik, kemudian perawatannya, pupuk dasarnya baik, kemudian pemupukan dilakukan secara standar, ditambah dengan pemberian bahan organik yang banyak, 8 bulan bukan hal yang mustahil untuk bisa mendapatkan bunga pertama kali. Jadi adalah ini video kalau kita kunyah mentah-mentah akan menjadi suatu hal yang tidak benar, informasi yang tidak tepat. Jadi memang tanaman kelapa sawit ditanam di usia 8 bulan juga teman-teman The Brunel juga udah banyak sudah keluar bunganya, baik walaupun tidak akan serempak 143 pokok per hektar mengeluarkan bunga semuanya juga tidak. Tapi ketika ditanam rapat atau tidak rapat maka tidak ada hubungannya dengan bunga perdana, itu tidak pernah ada. Itu sangat tergantung bibitnya. Tapi hal ini harus saya sampaikan sekali lagi. Pola tanam kelapa sawit kita adalah menggunakan pola segitiga sama sisi, yang artinya bahwa dikenal orang nanti akan membentuk sesuatu bangunan yang namanya adalah mata 5. Mata 5 adalah dengan 5 arah sejajar yang tidak saling bertemu dan
memiliki arah yang sejajar, dan ini digunakan untuk tanaman kelapa sawit untuk mengakomodir pelepah itu sendiri. Dengan menggunakan jarak tanam yang terbaik adalah disesuaikan dengan panjang pelepah, maka sahabat-sahabat The Brunel semua juga harus memahami ketika membeli bibit kelapa sawit atau kecambah kelapa sawit, maka kita harus memahami ukuran terbaik untuk penanaman kecambah kita itu di jarak tanam berapa sih. Misalnya kita sudah mengecambahkan bibit siap tanam usia 9 sampai 12 bulan, 9 sampai 12 bulan untuk ditanam di lapangan, maka kita harus tahu dulu spesifikasinya. Jangan asal beli saja dari teman, dari ini, jangan. Tapi kita harus tahu dulu spesifikasinya. Dunia sudah modern, tinggal ketik aja. Misalnya mau nanam DP DP BL1 dari Lonsum atau DP Simalungun dari PPKS ataupun Dambe dari PPKS, jarak tanam rekomendasinya juga pasti akan keluar di internet. Di Google tinggal searching aja, nggak ada, pasti ada. Nah, tapi banyak masyarakat itu adalah memaksakannya. Banyak sahabat para petani kelapa sawit itu memaksakannya. Kalau nggak rapat nggak asik, Pak Wendy. Padahal yang harus kita pahami, mungkin ditanam rapat nggak apa-apa. Maka kembali pertanyaannya, usia tanaman kelapa sawit Anda itu berapa? Tanaman kelapa sawit itu berapa? Banyak orang menanam, oh saya tak tanam rapat nggak apa-apa Pak Wendy. Misalnya ditanam 7 kali 8 pun masih aman-aman. Saya tanya sampai umur berapa? Karena panjang pelepah optimum itu di 6 sampai 7 tahun itu pada panjang pelepah optimum. Yang mana panjang pelepah ini akan berpengaruh terhadap bersentuhannya bersentuhannya pelepah antar tanaman itu sendiri. Kenapa kelapa sawit itu ditanam dengan menggunakan pola segitiga sama sisi? Yang pertama adalah efektif dan efisiennya lapangan itu sendiri. Ketika kita menggunakan contohnya jarak tanam 9 kali 9 kali 9 saja, segi 4, ditanam segi 4 9 kali 9 seperti ini, maka 1 hektar itu cuma 123 pokok per hektar. Kalau misalnya ditanam segitiga sama sisi seperti ini 9 kali 9 kali 9, maka akan mendapatkan 142 sampai 143 pokok per hektar. Sehingga mengefeksi jumlah tanaman kita. Kalau bisa 143, ngapain 123 seperti itu. Dan sebenarnya ada yang tersembunyi di balik video yang tadi itu adalah bahwa ingin menyebutkan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik itu sendiri sebenarnya adalah pupuk yang sangat baik untuk tanaman kelapa sawit, namun secara kandungan unsur haranya tidak wow, itu bukan, tidak wow. Sehingga yang terjadi adalah ketika tanaman kelapa sawit berada pada posisi di pupuk organik seterusnya dengan jumlah kilogram yang rendah, maka unsur haranya juga sedikit. Sehingga dengan penggunaan mix antara pupuknya wabah bermacam-macam. Ada mulai organik dari kotoran hewan yang monggo, pupuk hijau dari sampah yang monggo. Tapi bukan pupuk organik yang hanya mengandung unsur hara tertentu. Sebagai contoh, pupuk organik yang misalnya hanya mengandung kalium saja, yang tertingginya misalnya abu janjangan, itu bukan. Yang dimasuk odrom yang organik yang di depan ini adalah pupuk organik yang mampu ada dua sudut pandangnya, yaitu adalah menjaga kelembabannya, yaitu misalnya pupuk kandang diberikan di karungi akan lebih baik. Kemudian ada janjangan kosong yang menjaga kelembaban dan unsur haranya juga cukup besar, solid, itu juga diberikan dalam jumlah cukup banyak. Jadi akan dimix antara organik dengan kimia itu sendiri. Sehingga kalau seandainya ada yang menawarkan pupuk organik murni, wah ini cuma kemarin udah kita bahas ya, pakai 1 saset, 1 sendok, 2 sendok, ora usah percaya, tidak usah percaya, karena itu bohong, itu udah bohong, udah nggak jelas, nggak ada itu. Tapi kalau penggunaan pupuk organik dalam jumlah banyak, misalnya berapa, 1 karung untuk diletakkan saja, itu ya bisa-bisa aja. Tapi kalau hanya 1 sendok, 2 sendok tanpa kimia, nonsen, tidak akan mungkin itu terjadi. Seberapapun tinggi teknologinya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya, sahabat-sahabat The Brunel yang arif dan bijaksana, kita tidak boleh termakan sebuah isu yang ya monggo saja. The Brunel sudah sering dihujat oleh para petani-petani, yang monggo saja. Pada prinsipnya The Brunel akan menyampaikan apa yang ada di pikiran saya dengan pengalaman yang
di kelapa sawit yang mungkin baru saja ya, baru berkiprah di kelapa sawit yang ya baru masuk 16 sama 17 tahun ya. Mungkin pengalamannya belum begitu banyak, tapi apa yang saya pahami itulah yang saya sampaikan kepada sahabat The Brondol, sehingga mungkin ada baiknya monggo diambil, tapi kalau tidak baik ya nggak usah diambil, tidak usah diambil, itu saja. Karena ketika apa ya, sebagai contoh, hari ini dibully di TikTok gara-gara menggunakan pelepah yang sedikit saja, itu juga banyak orang membulinya. Wah, Pak Pendi bohong, teoritis semuanya, whatever. Apa yang Anda yakini mungkin itu, tapi itulah yang saya yakini. Karena Anda bekerja di sebuah perusahaan sudah masuk ke tahun ke-16, tetap percaya bahwa pelepah adalah bagian dari namanya fotosintesis, seperti itu. Fotosintesis adalah sama dengan energi untuk menyerap unsur hara dan air. Jika hari ini bagus, belum tentu besok bagus, karena serapan hari ini juga sudah sangat berpengaruh terhadap yang lainnya. Mungkin itu sedikit curhat dari The Brondol tadinya, tapi intinya seperti itu. Apa yang saya pahami adalah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, sahabat The Brondol semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan mendekap kita dengan ilmu pengetahuan dan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. I love you semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.